Di episode sebelumnya, kita telah melihat pertarungan sengit antara Rick melawan senior Brockstone, yang mana pertarungan di antara mereka benar-benar luar biasa. Dan kali ini kita akan melanjutkan cerita untuk episode berikutnya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan senior Brockstone yang menceritakan tentang masa lalu dari berdirinya grup tinju Orichalcum. 46 tahun yang lalu, orc menjalani hidup mereka dalam suku yang terdiri dari puluhan orc lainnya. Tetapi laki-laki dan wanita hidup secara terpisah. Brockstone sendiri memiliki ayah dan 2 kakak laki-laki. Bagi orc, itu adalah komposisi keluarga yang umum. Dan saat berusia 5 tahun, ia menyadari jika diriku berbeda dari keluargaku dan orc lainnya. Karena semua orc memiliki kulit berwarna hijau, sedangkan ia berwarna abu-abu. Tak hanya itu, kecerdasanku juga berbeda dari yang lainnya. Aku mengambil buku-buku yang begitu banyak dan mempelajarinya sendiri. Diriku juga membuat nama untukku sendiri, yaitu Brockstone. Setelah itu, ia belajar ilmu bela diri dan mendapatkan ilmu sihir dari buku. Lalu karena para orc mengungkapkan pendapat mereka lewat bertarung, jadi mereka sering terluka. Oleh karena itu, aku memprioritaskan belajar sihir penyembuhan. Suku orc memiliki hierarki seperti pada kelompok kera. Individu yang paling kuat dikenal sebagai bos, dan ayahku adalah bos suku kami. Suatu hari, dia tidak bisa memahami tindakanku yang membaca buku, sehingga hal itu membuatnya melakukan pertempuran denganku. Tapi ternyata diriku dapat mengalahkannya dengan mudah. Saat itu, Brockstone masih bocah yang berumur sekitar 10 tahun. Tapi ia diterima sebagai bos karena telah mengalahkan ayahnya. Lalu ketika menjadi bos, diriku belajar dari buku untuk meningkatkan kehidupan orang-orang di dalam sukuku. Kami membuat rumah dan memasak makanan menggunakan api. Aku juga mengajarkan mereka cara untuk saling memahami tanpa kata-kata. Dan ketika diriku terus melakukan hal tersebut, pada titik tertentu mereka melihatku bukan lagi sebagai bos, namun sebagai dewa. Tak ada yang berani melawanku, bahkan ayahku dan saudara-saudaraku tunduk kepadaku, tanpa pernah berusaha untuk lebih dekat. Dan jika ada pertempuran, mereka menyelesaikannya dengan tinju mereka. Lalu ketika mereka sedang makan bersama, aku hanya bisa melihat ke bawah dari tempat dudukku. Diriku merasa amat kesepian, dan setelah 10 tahun aku pergi keluar untuk mencari bahan-bahan agar bisa menjaga keamanan dari kemungkinan longsor karena hujan. Namun ketika aku kembali ternyata sudah terlambat karena semuanya telah dimusnahkan. Aku terkejut bukan karena tak bisa menyelamatkan mereka, tetapi karena meskipun aku telah kehilangan keluargaku, diriku tidak merasakan sedikit pun kesedihan. Sebab selama ini sudah merasa kesepian seorang diri. Brockstone mulai melakukan perjalanan tanpa tujuan, dan ia menemukan desa yang diserang oleh monster, sehingga dirinya pun langsung menolong orang-orang yang ada di sana. Tapi setelah ia menolong mereka, kini justru mereka malah ketakutan terhadap dirinya yang merupakan orc. Dan saat itu juga datang seorang petualang yang langsung menyerang ke arah Brockstone. Petualang itu menyadari jika Brockstone memiliki kecerdasan dan kemampuan yang luar biasa. Tak hanya itu, petualang tersebut juga baru kali ini melihat orc seperti Brockstone. Dan ia sadar jika Brockstone telah membunuh monster untuk menyelamatkan warga. Oleh karena itu, ia pun meminta agar Brockstone menceritakan tentang dirinya. Saat itu, Brockstone bercerita tentang kesepiannya kepada sang petualang dan tentang dirinya yang mencari sekutu yang bisa dianggap setara. Lalu petualang itu pun menyarankan agar Brockstone mau mengejar mimpinya yang tak bisa ia wujudkan, yaitu untuk mengalahkan Kaisar Arusapieto. Petualang itu yakin jika Brockstone mengejar mimpi tersebut, maka orang-orang kuat yang dapat menyainginya akan berkumpul. Sehingga setelah itu, Brockstone pun menjadi petualang dan menciptakan Orichalcum Fish. Walaupun orang-orang kuat telah berkumpul, tapi mereka memiliki tipe kekuatannya sendiri-sendiri.
Jadi, Broxton tak bisa bertarung seperti yang suku Orc lakukan. Oleh karena itu, ia pun membuat rencana pelatihan untuk menciptakan lawan yang setara. Tetapi semua teman-temannya bilang bahwa tak ada seorang pun yang dapat menjalani pelatihan seperti itu. Broxton pun mulai menyerah terhadap impiannya sendiri. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Rick yang dapat melakukan pelatihan tersebut. Kembali ke arena pertarungan. Di sana, Broxton meminta maaf karena telah membuat Rick mendengarkan cerita yang panjang. Namun ia bilang jika kau tak perlu khawatir dengan hal itu, karena sekarang kita akan melanjutkan pertarungannya. Rick mulai menyadari tentang ketakutannya selama ini yang begitu bodoh. Namun ia lupa terhadap senior Broxton yang sudah melatihnya hingga mencapai tujuannya. Oleh karena itu, Rick pun akan membalas senior Broxton dengan mewujudkan impiannya. Rick berniat untuk bertarung dengan Broxton secara setara, dan ia tak peduli lagi meskipun dirinya harus mati. Sehingga ia mulai mengangkat seperempat jempolnya seperti yang dilakukan para Orc. Begitu pula dengan senior Broxton yang juga melakukannya. Yang itu berarti mereka tak akan bertahan dan tak akan menghindar, karena mereka hanya fokus untuk saling menyerang satu sama lain. Tanpa berbasa-basi, Rick dan Broxton mulai beradu serangan tinju, yang dimana mereka berdua berhasil mengenai wajahnya masing-masing, bahkan sampai membuat tanah di arena pertarungan menjadi hancur. Adu pukulan terus-menerus terjadi di antara mereka, bahkan sampai membuat dinding pelindung menjadi hancur berantakan. Begitu pula para penonton yang harus terkena efek akibat pertarungan mereka. Darah mulai keluar dari hidung dan mulut mereka berdua. Lalu mereka melayangkan tinjunya kembali dan secara bertubi-tubi beradu pukulan terus-menerus, hingga lagi-lagi membuat dinding pelindung hancur seketika. Mizet menyarankan Snap agar segera mengevakuasi penonton karena situasinya semakin bertambah buruk. Namun saat Snap ingin melakukannya, tiba-tiba saja Rick dan Broxton kembali beradu pukulan, yang membuat arena pertandingan menjadi hancur sampai mengenai Angelica. Para penonton yang ketakutan segera menyelamatkan diri, sedangkan Kelvin tetap berada di stadion untuk menyaksikan pertarungan sampai selesai. Begitu pula dengan Angelica dan Snap yang ingin terus menonton pertandingan tersebut. Rick memang berhasil membuat senior Broxton sampai terluka, tapi tetap saja luka yang diterima Rick jauh lebih parah. Karena bagaimanapun juga pukulan Broxton lebih kuat dari pukulan Rick. Walaupun demikian, Rick tetap kembali melancarkan serangannya. Begitu pula dengan Broxton yang juga menghajar Rick. Namun saat itu, Rick yang kehabisan tenaga harus terlempar menabrak dinding. Meskipun demikian, Rick segera bangkit kembali dan mengaktifkan skill Unique Reckless Soul. Dan ia telah berlatih keras untuk bisa menggunakannya. Ternyata juga untuk mengaktifkan skill tersebut, Rick harus mempertahankan kesadarannya. Skill itu bisa diaktifkan bukan karena stamina yang ia miliki, tetapi menggunakan tekad dan kemauan yang kuat. Bahkan saat itu, Broxton sangat terkejut dengan kekuatan Rick. Broxton menyadari jika ia tak perlu menggunakan sihir untuk menyembuhkan Rick lagi. Oleh karena itu, dirinya pun melepas tasbih untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Dan secara tiba-tiba, Rick langsung datang melancarkan serangan. Broxton yang terkena pukulan itu segera membalasnya. Hingga adu pukulan kembali terjadi di antara mereka. Kelvin menyadari jika kekuatan pukulan mereka sama di setiap gerakan. Dan ia penasaran apakah yang bisa Rick lakukan untuk mengganti selisih kerusakan yang diterima dirinya. Angelica berkata jika Rick telah melatih skill uniknya tanpa sepengetahuan Broxton, yang mana hal itu membuatnya telah melampaui hubungan guru dan murid. Sementara Broxton juga menyadari jika selama ini ketiga temannya sudah membantu mewujudkan impiannya, dan hal itu membuat Broxton berpikir jika ia tidak sendirian lagi. Lalu Rick kembali melancarkan serangannya ke arah Broxton, tapi ia hanya bisa menghempaskan Broxton sedikit saja. Kemudian mereka berdua untuk yang terakhir kalinya melakukan pukulan satu sama lain. Mereka berdua telah kehabisan energi mereka. Dan Rick tertawa sambil berkata jika Anda benar-benar luar biasa.
Bahkan setelah semua ini, diriku tetap tak bisa menang melawanmu." Setelah mengucapkan perkataan itu, Rick perlahan kehilangan kesadaran. Oleh karena itu, host pertandingan mengumumkan jika Broxton adalah pemenangnya. Walaupun begitu, menurut Broxton, Rick adalah pemenangnya. Lagi pula Broxton sendiri juga kehabisan energi, sehingga ia pun terkapar di samping tubuh Rick. Singkat cerita, 3 hari kemudian setelah pertandingan final, terlihat Rick yang baru tersadar karena sudah banyak kehilangan energi sebelumnya, dan ia juga merasakan efek samping dari skill unik yang telah digunakan. Lalu teman-temannya mulai datang untuk melihat kondisi Rick. Mizet terkejut karena penyembuhan Rick jauh lebih cepat dari sebelumnya. Sedangkan Rick bertanya tentang hasil pertandingan. Alice menjawab bahwa Broxton adalah pemenangnya. Tapi bagi kami, Rick adalah pemenang yang sebenarnya. Meskipun begitu, Rick menganggap jika diriku belum pantas disebut sebagai pemenang. Apalagi senior Broxton tidak menggunakan serangan sihir. Dan padahal dirinya juga bisa menggunakan kemampuan penyembuhan 30 kali lagi. Broxton berterima kasih kepada mereka semua karena mereka telah meluangkan waktu untuk memenuhi impiannya. Sementara Rick yang belum tahu bertanya apakah yang Anda bicarakan. Angelica menjelaskan jika Mizet dan yang lainnya melatih skill unikmu adalah untuk memberikan kejutan pada Broxton. Dan Mizet memberitahu alasannya mengapa kami tidak memberitahumu. Karena jika diberitahu, maka Rick akan tertekan untuk memenuhi impiannya Broxton. Scene berpindah ke arena pertandingan. Host berkata bahwa kami akan mulai memberikan penghargaan bagi para pemenang turnamen Fish King ke-113. Dan untuk juara ketiga diberikan kepada Kelvin, sedangkan Rick adalah juara kedua dan Broxton sebagai juara pertama. Setelah mendapatkan penghargaan sabuk The Royal Yellow, grup Oracle Kumfish akhirnya berhasil mengumpulkan 2 dari 6 permata yang mereka cari. Dan kini tersisa 4 permata lagi yang harus mereka dapatkan. Mereka mengganti permata di sabuk itu dengan tiruan yang sangat mirip. Lalu di hari berikutnya, mereka semua berniat untuk pergi dari Herakutopia. Juga mengembalikan sabuk tinju tersebut kepada Snap. Dan kemudian menitipkannya pada Kelvin untuk menjaganya. Rick dan teman-temannya segera merapikan barang ke dalam kereta kuda. Sedangkan Angelica diundang untuk datang ke grup Oracle Kumfish mereka. Tetapi ketika Angelica hendak menaiki kereta tersebut, tiba-tiba saja Broxton melarangnya karena kereta itu hanya untuk membawa barang. Dan jika Angelica mau ikut, maka harus berlari seperti Rick, yang mana hal itu juga merupakan latihan fisik. Angelica sendiri tidak keberatan dengan hal itu. Lagi pula menurutnya, jarak yang ditempuh untuk sampai ke kastil hanya 200 km. Tetapi Rick memberitahu bahwa jarak yang ditempuh adalah 2.800 km. Yang hal itu sontak membuat Angelica menjadi sangat panik. Di sisi lain, terlihat Kelvin yang sedang berjalan sambil membawa sabuknya. Saat itu, ia tak sengaja bertemu dengan kesatria kerajaan. Kelvin menyadari jika kesatria berbaju hitam itu sangat berbahaya. Bahkan menurutnya, orang ini jauh lebih mengerikan dari Broxton. Walaupun demikian, ia tidak tahu apakah tujuan mereka bertugas di sini. Dan ia juga tidak tahu siapakah sebenarnya kesatria berbaju hitam tersebut. Scene berpindah ke Angelica yang telah berhasil melakukan perjalanan 2.800 km dalam waktu 7 hari. Saat itu, Angelica sudah tiba di Oracle Kumfish dengan kondisi yang sangat kelelahan. Walaupun demikian, ia merasa kagum ketika melihat kemegahan istana Oracle Kumfish. Lalu, saat Angelica, Mizet, dan Alice hendak masuk ke dalam Oracle Kumfish, rupanya dari arah belakang ada sosok misterius yang sedang bersembunyi. Kemudian Rick bertanya, "Mengapa kau ingin datang ke istana kami?" Angelica menjawab bahwa aku ke sini karena ingin tahu bagaimana cara melatih diri sendiri hingga ia bisa mencapai ke tingkat yang sama seperti Rick melawan Gage waktu itu. Tak hanya itu, Angelica juga ingin tahu bagaimana lingkungan tempat Rick dilatih. Namun, Rick seketika menjelaskan jika latihan yang kulakukan sangat berbeda, dan ia mengingatkan agar Angelica mengurungkan niatnya sekarang juga.
karena dia bisa mati jika dilatih oleh senior Broxton. Meskipun begitu, Angelica tetap akan melakukannya, karena dengan begitu maka dirinya bisa sekuat Rick saat ini. Oleh karena itu, ia tak akan melewatkan kesempatan tersebut. Tanpa diduga, Angelica yang belum beristirahat langsung ditarik oleh Broxton untuk berlatih. Dan saat itu, Angelica dipaksa latihan dengan cara di luar nalar. Bahkan, dirinya harus menyelamatkan diri dari monster sambil diikatkan beban 150 kg. Angelica baru sadar inilah latihan mengerikan yang Rick beritahu sebelumnya. Bahkan saat itu, dirinya harus dibangkitkan kembali setelah mengalami kematian. Dan ia merasa frustasi setelah mengetahuinya. Angelica langsung meminta maaf kepada Rick, karena sebelumnya ia telah mengkritik Rick tentang dihidupkan kembali. Namun, Rick menjawab bahwa itu tidak apa-apa. Setelah itu, Alice datang untuk mengajak Angelica dan Rinette berenang di kolam. Rinette menyarankan agar sebaiknya Angelica istirahat saja, tetapi Angelica bilang bahwa tubuhku baik-baik saja. Angelica melihat tanda di tubuh Rinette yang dianggapnya sebagai tato. Namun Rinette menjawab bahwa lambang naga ini bukanlah tato, melainkan tentang sesuatu yang rumit, karena Rinette sendiri tak bisa menjelaskannya. Ketika mereka sedang berenang, tiba-tiba Angelica merasakan mati rasa di tubuhnya, sehingga hal itu membuatnya kehilangan kesadaran. Alice bertanya, apakah Angelica sedang tidur siang karena dirinya juga mulai merasa ngantuk. Tapi Rinette mencoba untuk memeriksa air di kolam itu, yang ternyata terdapat obat bius hingga membuat Angelica pingsan. Obat bius itu masih belum mampu untuk memberikan efek pada Rinette dan juga Alice. Karena penasaran siapakah orang yang sedang mengincar Angelica, Rinette pun berpura-pura pingsan saat itu, hingga mereka bertiga dibawa oleh pelaku tersebut ke sebuah tempat dengan tubuh terikat. Kemudian terlihat pelaku itu yang bernama Gunis. Dia merupakan komandan pasukan kedua dari Black Curse. Dan Black Curse sendiri adalah organisasi kriminal terbesar di benua ini. Mereka melakukan pekerjaan ilegal seperti penculikan dan pembunuhan. Mereka juga memiliki lebih dari 2.000 anggota yang dicari oleh kerajaan. Gunis menjelaskan jika ia memiliki urusan dengan Angelica, karena dirinya telah diberikan tugas oleh Simon Dirmuit, yang rupanya adalah kakek dari Angelica sendiri, karena ternyata kakeknya masih ingin menjodohkan Angelica dengan Snape. Gunis diperintahkan untuk membawa kembali Angelica dengan cara apapun, dan ia mengingatkan agar mereka jangan memaksanya menggunakan kekerasan, karena angka 20 di tangannya adalah tanda jika dirinya merupakan orang terkuat di peringkat ke-20 tertinggi dari 2.000 anggota. Walaupun demikian, mereka bertiga tidak gentar sedikit pun, dan tanpa berbasa-basi mereka langsung kabur hanya dengan satu serangan. Lalu setelah itu, mereka kembali ke istana Orichalcum-Fish untuk bertemu dengan Rick dan yang lainnya. Setelah Angelica melanjutkan latihan dengan senior Broxton, ia pun berendam bersama dengan Alice dan Rinette di kolam air panas, yang kemudian waktu telah berlalu hingga pergantian tahun. Angelica yang telah selesai latihan bersama senior Broxton, ia pun berniat untuk segera kembali pulang ke rumahnya yang berjarak 2.000 km. Broxton juga menyuruhnya untuk berlari sambil membawa beban yang berat. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.